Puji Tuhan, selamat pagi, salam sukacita untuk kita semua jemaat Tuhan dan semua siapapun kami yang mengikuti ibadah bersama kami pada hari ini, pada saat hari ini GPD Efrata Kuningan. Kerinduan kami selalu rindu untuk selalu melayani Tuhan. Ada di hari yang baru, kita percaya ada pengharapan yang baru, ada kekuatan yang baru bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini kita mau menikmati ibadah kita. Tidak ada yang lain selain kita mau siapkan hati kita, hidup kita, tubuh, jiwa dan roh kita hanya untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Siapkan hati kita semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing dan semua kita yang ada di tempat ini. Mari kita mau angkat hati kita kepada Tuhan. Angkat suaramu, haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, Engkau Allah yang besar, Tuhan. Engkau kudus, Engkau layak, Engkau layak. Bawa kami Tuhan, ini hidup kami, siapkan kami Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik selamanya. Selamanya, sebab Engkau besar, Engkau ajaib Tuhan. Selamanya, selalu kami meninggikan Engkau. Yesus hidup. Engkau yang mengendali setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang tertahta di atas pujian kami, di atas setiap penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan selamanya. Terima kasih. Kami bawa hati kami Tuhan, semua yang terbaik kepada terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Berkuasa untuk melakukan sesuatu dalam hidup kamu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau ada dalam setiap rumah-rumah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran, kemegahan, kejayaan, semua hanya punya Tuhan, Allah yang berkuasa sepenuhnya atas setiap hidup kami. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Engkau masih memberi kami waktu, memberi kami kesempatan untuk kami bisa menikmati Tuhan lebih dalam hidup kami. Jika kami memandang dunia ini membuat hati kami semakin gelisah. Tetapi ketika kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu menggantikan semua itu dengan sukacita, dengan kekuatan. Biarlah
biarlah roh pujian, penyembahan itu menguasai hidup kami. Hadirat-Mu memberi kami ketenangan, hadirat-Mu menyegarkan jiwa kami, memuaskan kami, membaharui kami di dalam Engkau. Sebab Engkaulah kekuatan di dalam hidup ini. Bawa kami terbang tinggi Bapa, mengatasi badai hidup. Setiap apapun yang kami lewati di hari-hari ini, kami mau pakai itu untuk kami naik lebih lagi, bagaikan burung Raja Wali, lebih dahsyat lagi bersama dengan kuasa Roh. Pengurapan-Mu atas ibadah kami pada saat ini, sampai pada akhirnya Roh Kudus bawa kami, supaya kami umat Tuhan, jemaat Tuhan, semua dimanapun kami berada, kami boleh merasakan Tuhan baik dalam segala keadaan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulaikan ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Tuhan adalah kekuatan di dalam setiap hidup kita. Sebab itu jadikanlah Tuhan kekuatan dalam hidup ini. Pusat kemenangan kita hanya ada di dalam Yesus. Mari saudara, gunakan setiap apapun yang kita alami hari-hari ini, itu jadikan alat. Persoalan, pergumulan, situasi yang tidak mengenakan, kita mau pakai itu untuk naik ke level yang baru, lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Tuhan adalah kekuatan di dalam setiap hidup ini. Amin. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ya Tuhan, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, sama-sama kita naikkan pujian. melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, Hanya bersama dengan Tuhan bersama Dia ku tidak akan goyah. Haleluya. Bukan terbang tinggi Bawa kami naik lebih bagai tinggi, Raja Wali, seperti Raja Wali. melakukan perbuatan yang besar. Sekali lagi, Tuhan dialah kekuatan kita. Adalah kekuatanku, Hanya bersama Tuhan bersama Dia ku kita tidak akan tak pernah akan goyah. goyah. Bukan terbang tinggi Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, kasih, amin. melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi. Mari angkat tanganmu Bagai katakan, Raja Wali imani setiap dan pujian. melayang tinggi Amin Tuhan. dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang, Yes. dan badai Benar. ku kan terbang tinggi Bukan bersama-Nya. terbang tinggi. Bukan terbang tinggi Bagai Raja bagai Wali, Raja Wali, kami mengatasi setiap badai yang kami tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang, Bumi akan bergoncang, semua akan menerpa hidup kita, tapi kita akan terbang tinggi. terbang tinggi Bagai Raja bagai Wali, Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai
mampu mengatasi badai. Angkat hatimu, imani Ku pujian ini. yakinkan Kami yakin sanggup menjaga Yesus sanggup menjaga kami. dengan cinta dan kasih setia. Ku kan terbang Kami akan terbang bagai raja Raja wali, Wali. mengatasi badai hidup ini. Kami yakin Ku yakinkan kami punya cinta. sanggup menjagaku Ada cinta yang dengan besar. cinta Amin. dan kasih setia. Sekali lagi katakan. Bukan terbang bagai raja wali, mengatasi badai hidup ini. Kami Ku yakin yakinkan sanggup menjagaku dengan cinta dan kasih setia. dengan cinta. Dengan cinta dan kasih setia. Ada cinta Tuhan Dengan yang cinta besar. dan kasih setia. Mari kita beri sorak bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sekalipun almarhum Bapak Gembala sudah tidak ada, tapi lagu terakhir tadi, pujian tadi, sepertinya kita diingatkan ya, bahwa kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, tapi situasi ini akan membawa kita naik lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada cinta Tuhan yang besar, yang Haleluya. selalu menjaga hidup kita. Sebab itu jangan lelah, selalu bekerja di dalam ladangnya Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam situasi apapun, kita masih tetap bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Bulan Mei ada bulan-bulan biasanya kita doa 10 malam ya, Roh Kudus. Pujian ini mengingatkan kepada kita, ada Roh Kudus yang selalu memampukan kita, menguatkan, meneguhkan dan menghibur kita dalam segala hal. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua yang ada di rumah masing-masing. Haleluya. Ya 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 Sekali lagi. ya 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 bekerja di ladangnya Tuhan, Amin. Roh Kudus yang beri Roh kekuatan, Kudus beri kami yang kekuatan. mengajar Ajar dan kami menopang hidup kami. tiada lelah Amin. bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Dari Allah sama-sama jangan lelah terus. Jangan lelah. Tuhan. Amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, Dia yang selalu selalu mencukupkan. Amin. mencukupkan akan segalanya. Ayo sama-sama katakan. Katakan tanah bergelombang, Mari timbunlah tanah yang timbullah bergelombang. tanah yang berlubang, Siap dibangun hidup kita. menjadi siap Di dibangun atas dasar. di atas dasar Iman. iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, Kita siap dibangun. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya ya Tuhan. Ya, 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 ya. Sekali lagi. Ya, 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 ya. Jangan lelah.
bekerja di ladangnya Tuhan. Ada Roh Kudus. Roh Kudus yang beri kekuatan. Dia selalu memberi engkau Yang kekuatan. mengajar Dia ajar dan menopang. terus menopang hidup kita. Tiada lelah Kami tidak bekerja lelah. bersamamu Tuhan. Amin. Yang Haleluya. selalu mencukupkan. Dia mencukupkan akan segalanya. Amin. Haleluya. Katakan tanah bergelombang. Mari timbunlah Timbunlah tanah. tanah yang berlubang. Amin. Haleluya. Menjadi siap dibangun Amin. Hidup di kami atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun. menjadi siap dibangun. Menjadi siap Menjadi dibangun. siap dibangun. Menjadi siap dibangun Di di atas. atas dasar iman. Menjadi Siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Ya Tuhan, kami siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Thank you Lord. Roh Kudus melengkapi kami sehingga kami menjadi umat yang siap Amin, untuk amin. dibangun Tuhan. Melewati banyak hal dalam hidup kami. Haleluya. Tapi kami tahu kebajikan dan kemurahan Tuhan Amin. selalu mengikuti dalam setiap hidup kami. Amin. Sampai hari ini kami tetap melihat Amin, Allah itu amin. baik di dalam segala keadaan. Yesus tidak pernah salah Haleluya. untuk melakukan, menetapkan, mengajar kami. Haleluya. Roh Kudus selalu menopang, memimpin kami, memberi kami semangat yang baru, memberi Puji kami Tuhan. kekuatan yang baru. Amin, Dan amin. hanya firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kami Haleluya. untuk memperbesar manusia roh kami sehingga kami mampu, iman kami Amin, sanggup amin, menaklukkan setiap apapun yang ada dalam hidup kami. Amin. Sehingga kami tetap berdiri, kami tetap kuat karena firman Tuhan dalam Amin, hidup kami. puji Tuhan. Siapkan hati kami, urapi kami semua Tuhan, supaya lewat firman Tuhan saat ini kami Haleluya. dibekali hari demi hari. Sepanjang minggu ini Amin, amin. firman Tuhan datang selalu memberi kabar baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pengurapan Tuhan atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, mari bersama kita katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, semua jemaat Tuhan yang baik yang ada di rumah masing-masing. Apa kabar semua pada hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan. Saya percaya semua sehat. Amin, saudara. Ya, dari tadi mungkin saudara tegang, kasih senyum sukacitamu dulu yang ada di kiri kananmu. Ya, saudaraku ya. Setiap hari orang bilang hari-hari ini membawa keadaan yang frustasi saudara ya, tapi bagi kita orang percaya lewat pujian tadi sudah banyak mengingatkan kita. Kita siap untuk dibangun dan siap untuk bahkan terbang mengatasi badai hidup dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Kita akan membuka satu ayat di dalam Injil Matius ya. Siapkan hati kita pada saat ini untuk terima firman, sebab firman inilah yang akan menjadi makanan, menjadi rema makanan surgawi bagi kita. Dalam Matius pasal 10 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-32, tapi kita hanya melihat di ayat 16 aja. Selanjutnya itu PR. Saudara kan lebih banyak di rumah sekarang ya. Jadi PR untuk saudara di rumah, jangan lupa saudara baca ini firman, baik malam mau tidur ingat firman Tuhan hari ini dan saudara baca. Di pasal 10 ayat 16 sampai 32. Saat ini kita hanya mau lihat saja di ayat 16. Matius 10 ayat 16, perikop penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Haleluya. Yang setuju katakan
Amin. Puji Tuhan saudara. Setiap minggu saya menyampaikan firman, selalu saya ingatkan, mari saudara ya, kita mau jadikan firman ini menjadi makanan kesukaan kita. Seperti pujian Bapak Gembala almarhum, kesukaanku hanya firman Tuhan dalam hidup ini. Jadikan firman ini menjadi kesukaan bagi kita hari-hari ini, karena hanya firman Tuhanlah yang bisa menguatkan, memperbesar manusia roh kita, sehingga mendatangkan iman. Dan iman itulah yang akan mengalahkan setiap apapun yang ada di dalam dunia. Hanya iman yang bisa menaklukkannya. Firman Tuhan berkata, kita gak bisa berkata bahwa aku cinta Yesus, aku cinta Tuhan, tapi tanpa mencintai firman-Nya. Gak bisa. Kita gak bisa bilang, oh saya melayani karena saya cinta Tuhan. Oke, tapi tanpa mencintai firman-Nya, kita belum mencintai Yesus sepenuhnya dalam hidup ini. Kita diingatkan tadi lewat pujian yang kita sudah nyanyikan ya, imani bahwa kita sedang dibawa di satu situasi, masuk di level yang baru, sesuatu yang dibongkar dan akan dibangun kembali di atas dasar iman lebih kuat lagi, amin. Sesuatu yang baru, new revelation dalam hidup kita saudara. Kita siapkan saudara, jangan kita hanya melihat, memang mata kita, pikiran kita hanya tertuju kepada dunia ini, kepada apa yang sedang terjadi, keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Sebesar ini modal kita, ini yang kita punya. Tapi pandang kebesaran Tuhan, amin. Lihat kehebatan Tuhan dan lihat ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Firman Tuhan tadi kita sudah baca saudara ya, jelas di sini artinya apa? Ada satu panggilan Allah khusus dalam setiap hidup kita, pribadi lepas pribadi. Kenapa kita bisa menjadi orang percaya? Kenapa saya bisa menjadi Tuhan percayakan untuk menggembalakan pelayanan? Kenapa Tuhan memilih saudara untuk menjadi jemaat di GPD Efrata? Kenapa kita bisa melayani Tuhan? Saudara, semua itu ada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya yakin dan saya percaya saudara ya, tidak kebetulan, tidak hanya ya beginilah. Makanya saya nggak tahu kenapa bisa jadi anak Tuhan, nggak tahu kenapa saya bisa melayani, nggak tahu kenapa. Nah, kita harus tahu Allah yang lebih dahulu memanggil kita, amin. Jadi kita ada dalam panggilan Tuhan secara khusus, pribadi lepas pribadi. Dia memilih kita lebih dahulu, bukan kita. Ya, sebab itu ada panggilan Tuhan. Saudara, ketika saya lemah, ketika saya tawar hati, ketika saya mengalami keputusasaan sempat saudara ya, tetapi panggilan Tuhan itu kuat, itu yang menjadi dasar sehingga kita diingatkan lagi saudara. Ya, oh iya, saya terpanggil untuk melayani, saya terpanggil untuk membawa kabar baik, ya, untuk setiap orang. Oh iya, kita terpanggil untuk menjadi anak Tuhan, pengikut Kristus, menjadi orang Kristen yang setia. Jadi masing-masing ada panggilan Tuhan dalam setiap hidup kita. Panggilan Tuhan ini, kalau saudara mendengar baik, maka itu yang akan membuat saudara akan bertahan di hari-hari ini. Yang setuju katakan amin saudara. Dalam hidup kita ingat akan panggilan Tuhan. Di saat kita mulai lemah, di saat kita mulai waduh gak kuat Tuhan untuk tetap menjadi anak Tuhan, menjadi murid Yesus. Saudara harus ingat saudara ya, akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tahu ya, di dalam pasal 10 ayat-ayat seterusnya tadi dikatakan ada juga pengutusan. Kita gak hanya dipanggil tapi Allah mengutus kita. Ya, dan pengutusan Allah juga ada atas kita, gitu saudaraku ya. Jadi memang dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan saudara, selalu Allah terlibat di dalamnya. Murid-murid Yesus pun ketika dikatakan 12 rasul, 12 murid itu Tuhan juga mengutus mereka. Tuhan bilang kamu harus pergi, jangan menyimpang, tujuan kamu apa, panggilan kamu apa, pergi. Kabarkan berita baik bahwa kerajaan Tuhan sudah dekat, sekarang waktunya. Di situ dikatakan ya, kamu harus sembuhkan mereka yang sakit, kamu harus saling menguatkan, kamu harus saling menolong, saling meneguhkan, saling membangkitkan iman. Dan jika di situ kali katakan ada rumah-rumah atau orang-orang yang menolak kamu, biarkan mereka berperkara dengan Tuhan, seolah-olah itu bukan urusan kamu. Ya, bagi mereka yang menolak firman Tuhan, perkataan Tuhan, apa saja yang kita buat untuk Tuhan, dikatakan apa? Dengar baik, hukuman mereka tidak akan lebih ringan dari Sodom dan Gomora. Wih, artinya lebih berat
dari Sodom dan Gomora. Apa yang akan dialami oleh orang-orang yang menolak, ya, firman Tuhan, yang menolak akan kehadiran Tuhan di dalam rumah-rumah atau dalam setiap hidup atau pribadi kita. Ada pengutusan Tuhan. Kita ada hari ini di mana, di rumah, di kota ini, dalam keadaan apapun, semua keadaan kita. Tuhan bilang, ya, kita semakin digemakan. Apa ya? Semakin digemakan. Kita akan semakin mendengar, ya, kita terpanggil menjadi pengikut Tuhan dan kita juga masuk di dalam pengutusannya Tuhan. Semakin digemakan lewat peristiwa hari-hari ini, saudara, itu semakin terdengar, maksud saya di kuping kita, di telinga kita, untuk kita mendengar. Oh ya, kita diutus di dunia ini, saudara ya. Kita ada di situasi yang seperti sekarang. Seringkali kita diingatkan Tuhan, dengar baik setiap firman yang kita terima. Ya, dengar dan mendengar itu berbeda. Kalau kita dengar, itu saudara dengar firman, tapi sambil saudara mendengar orang ngomong di sebelah saudara, itu dengar. Saudara melihat saya dan mendengar saya, tapi saudara lagi balas WhatsApp orang, Facebook orang, itu artinya saudara cuma dengar. Ya, saudara mendengar firman, tapi pikiran saudara lagi melayang-layang kemana, itu cuma dengar. Tetapi mendengar itu saya katakan seperti Maria. Beri hati, beri hidup, pikirannya, tubuhnya, jiwanya, roh itu benar-benar terarah kepada Tuhan. Mendengar. Nah ini dia gitu saudara. Supaya kita mendengar apa yang sedang digemakan Tuhan hari-hari ini. Kita diutus kemana? Kita dibawa kemana? Situasi apa yang kita ngalamin sekarang? Kalau kita mengerti Tuhan, mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, dalam situasi apapun ada hal-hal yang selalu pasti mengingatkan kita dan menyadarkan kita. Di situasi sekarang, saudara banyak di rumah, lebih banyak lagi waktu kita dikasih di rumah. Apa yang ada di dalam saudara? Apakah situasi ini hanya mengingatkan kita, wah takut susah? Atau ada hal-hal yang lebih baik lagi yang mengingatkan kita dengan Tuhan. Waduh Tuhan, ampuni saya. Udah lama memang saya tidak mencintai keluarga saya. Sudah lama memang saya tidak menjadi imam yang baik, suami yang baik untuk keluarga saya. Tidak menjadi istri, penolong, penopang bagi keluarga saya. Sibuk dengan yang lain. Tidak menjadi anak-anak yang seperti pohon zaitun, firman bilang. Ada di dalam rumah Tuhan selalu berdoa. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan sudah tetapkan panggilan dan pengutusan Tuhan dalam keluarga, di kota atau bagi dunia ini. Ada kesadaran saudara ya, mengingatkan kepada kita ada yang Tuhan mau. Kalau kita mau lebih mengenal Tuhan, Tuhan tuh gak banyak bicara, satu aja yang dia ngomong. Perhatikan virus ini, ya, perhatikan COVID-19 ini. Dia gak mau banyak bicara gitu ya, itu aja. Dengan kita lihat situasi ini sebenarnya kita udah harus mengerti apa sih yang Tuhan mau untuk bangsa kita, untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk hidup kita. Suami istri yang sudah hidup lama gitu ya, atau orang pacaran aja pasti udah saling tahu dan saling mengenal sedikit banyaknya. Apalagi kita suami istri di rumah gitu saudaraku ya. Seharusnya kita sebagai istri sudah banyak mengenal dan berkata begini. Seringkali kita mendengar, oh ya saya tahu banyak tentang suami saya tahu apa kesukaannya ya, saya tahu apa yang dia nggak mau, baik itu makanan, baik itu pakaiannya dan lain-lain sebagainya. Orang yang mengenal tuh lebih dalam tuh seperti itu. Makanya Rasul Paulus pernah berkata begini, aku tuh ya tahu siapa Allah yang aku percayai, baik dalam aku kekurangan, ada yang lagi mengalami kekurangan, baik dalam kelimpahan. Aku paham betul siapa Tuhan itu. Nah ini dia, kenali Tuhan betul-betul sampai kita mengenal dia. Seperti Ayub berkata, aku tahu Allah tidak pernah gagal, amin, di dalam melakukan segala sesuatu dalam setiap hidup ini. Ada seorang ibu berkata begini, oh saya kenal betul suami saya seperti apa bu. Kami punya hubungan yang dekat, dia gak perlu ngomong banyak sama saya udah banyak tahu. Ketika dengan mata kanannya dia kedip begini, berarti dia minta telur mata sapi pakai nasi goreng. Saya langsung bikin, dia gak ngomong karena saya udah tahu apa maunya dia. Ketika dia main mata sebelah kiri, berarti dia minta kopi yang panas sekali, bikinin pisang goreng atau ada kue atau apa ya. Tanpa dia bicara saudaraku ya, istri sudah tahu. Ketika suami saya batuk-batuk bu, saya udah mengerti itu bukan karena virus corona, tapi karena dia pengen pijatan saya, amin.
Ya, banyak yang lagi stay at home. Saya sering kali katakan waktu kita banyak di rumah ya. Tuhan ingin memulihkan setiap keluarga-keluarga kita di dalam segala keadaan untuk lebih mengenal satu dengan yang lain. Tuhan ada dan Tuhan hadir dalam setiap keluarga-keluarga. Dia kenali dia lebih baik. Kalau istri nggak fokus, coba perhatikan ya, dia nggak akan buat apa yang suaminya minta. Kalau suami lemah, ya, tapi matanya di handphone. Dia nggak tahu dong kedipan mata kanan minta nasi goreng. Mah, ya, istrinya lagi di kamar mandi mungkin, apalagi di kamar, dia nggak akan lihat. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, Tuhan menggemakan sesuatu, ya, kepada kita. Kalau kita nggak fokus dengan suara Tuhan, dengan firman, dengan apa maunya Tuhan, ya kita nggak akan ngerti. Ya, bahwa sebenarnya apa yang Tuhan inginkan untuk kita di hari-hari ini ya saudara ya. Kita tidak hanya dipanggil untuk duduk dalam gereja, penuhi bangku-bangku, kursi-kursi di gereja, enggak. Tapi Tuhan punya panggilan yang khusus dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya, Tuhan punya rencana dalam setiap pengutusan kita di dunia ini, di kota ini, dalam keluarga-keluarga kita. Kita enggak hanya dipanggil tanpa ada tujuan yang jelas. Ya, atau Tuhan mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala, mau buat kita mati konyol saudara ya. Ada di dunia yang jahat ini, yang semakin sukar, yang semakin gelapnya minta ampun saudara. Semua ada panggilan dan ada tujuan Tuhan saudaraku ya. Sekali lagi, kita tidak hanya terpanggil untuk menjadi jemaat yang setiap minggu duduk di kursi memenuhi gereja, tapi ada satu tujuan Tuhan. Tuhan ingin membuat kita seperti panah-panah yang tajam. Yang setuju katakan amin. Ya, panah-panah yang tajam untuk melakukan sesuatu itu dalam ketepatan. Itu maksud saya. Jadi apa ya, hidup kita ini kesempatan loh. Semua yang kita buat gak hanya sia-sia, rutinitas. Tapi Tuhan ingin membangun kembali hidup kita di atas dasar iman. Hidup yang berkualitas, pelayanan yang berkualitas. Usahamu adalah usaha yang berkualitas. Di dalam setiap yang kita buat. Bukan hanya menjadi pencapaian dunia, dikagumi oleh banyak orang. Tapi apakah Tuhan kagum dengan usaha kita? Tuhan kagumkah dengan pencapaian kesuksesanmu? Tuhan kagumkah dengan pelayanan kita? Tuhan kagumkah dengan apa yang kita bangun selama ini? Karena selama ini orang mencari apa yang dikagumi oleh manusia. Sebab itu Tuhan ingin meruntuhkan semua. Karena semua sistem Babilonia itu yang sedang dibangun di gereja, di keluarga, dalam usaha kita dengan satu tujuan yang tidak mulia. Sebab itu Allah ingin memotivasi kita kembali bahwa kamu punya panggilan yang mulia. Aku ingin mengutus kamu supaya kita harus tahu. Supaya semua masuk dalam ketepatannya Tuhan. Tidak harus melakukan sesuatu yang besar. Tidak, saudaraku ya. Sekarang ini hal yang sederhana aja dalam keluarga. Atau kita punya teman-teman seiman atau di mana saja ya. Kita tetapkan masih bisa bertemu satu dengan yang lain. Di sekitar kita ini udah banyak orang-orang yang hidup dalam kecewa, putus asa. Ya, makanya orang yang tadinya sehat menjadi sakit. Saudara, kenapa? Asam lambung naik, kumat, saudara. Karena pusing, banyak beban, banyak pikiran. Pengeluaran katanya setiap bulan sama, tapi pemasukannya tidak sama, saudara. Kita mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Nah, sekarang waktunya. Kita nggak usah saya katakan tadi untuk melakukan hal yang besar. Tapi satu dengan yang lain, coba mari kita mau belajar untuk saling menguatkan. Amin. Ya, saling meneguhkan. Bahwa kita punya Tuhan, kita punya iman, kita punya firman. Bangkitkan itu. Sekalipun iblis berkata, kamu udah susah. Iblis berkata, wah apa yang kamu mau andalkan sekarang. Tapi selalu kita kuatin kepercayaan kita kepada Tuhan. Harus bangkit, suami istri bangun, saling kuatin. Anak-anak, lihat orang tuamu ingatin. Ayo doa, ayo ibadah, ingat firman Tuhan selalu. Untuk selalu menguatkan satu dengan yang lain. Ya saudara, ini saudaraku ya. Gak perlu saya katakan tadi untuk melakukan hal-hal yang terlalu besar. Di situasi yang seperti sekarang, mulailah dari keluarga-keluarga kita. Apa yang kita bisa buat? Kita dibawa masuk ke dalam rumah-rumah. Lebih banyak berdoa, lebih banyak mendengar firman. Saudara, lebih banyak istirahat. Ada seorang berkata, ya puji Tuhan, waktu kami dibatasi, waduh cuma sampai jam 12 siang yang di bagian daerah dekat gereja ini saudara. Tapi gak apa-apa, kami mau istirahat. Kapan lagi saudara mau istirahat ya? Kita dikasih tanggal merah setiap hari oleh Tuhan. Oh baik banget Tuhan saudara ya. Ya kita lihat Tuhannya aja lah. Gak usah lihat virusnya saudara ya. Supaya kita tetap
bisa sukacita melewati apapun juga. Saudara ingat, oh ya, selama ini saya lupakan kebaikan Tuhan. Sibuk dari pagi sampai malam, capek bangun pagi, sibuk saudara. Tapi sekarang Tuhan bawa kita di rumah untuk ingat kebaikan Tuhan. Saya masih sehat, saya masih dipelihara, saya masih mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan Tuhan bilang saat kita tidur pun beristirahat, Tuhan sudah menyediakan berkat. Amin. Bagi orang yang tetap setia dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, jangan cari kenyamanan. Ya, jangan. Kita suami istri aja punya janji nikah. Dalam suka, dalam duka, mau sakit, mau sembuh, mau jelek, mau bagus, tetap bertahan. Suami istri aja kita dilarang, saudaraku ya, untuk saling meninggalkan. Betul nggak saudaraku ya? Apalagi dengan Tuhan, jangan cari kenyamanan. Tuhan tidak mengiklankan, oh ikut aku kamu enak. Tidak akan mengalami virus apapun, tetap sehat. Tuhan gak pernah berjanji kayak begitu ya. Tuhan bilang setiap hari aku beri kamu kekuatan. Yang setuju katakan amin. Setiap hari engkau jangan takut, karena Tuhan sudah sediakan 300, saya katakan 65 kali. Jangan takut, yang setuju katakan amin ya. Jadi jangan cari kenyamanan saudara. Tapi dengan Tuhan tuh kita mau lebih mengenal dia seperti suami istri, bahkan lebih lagi dalam suka, dalam duka, terus kita dengan Tuhan. Suami dan istri aja dalam suka duka ya, bagaimana kita dengan Tuhan saudara. Bahkan sebelumnya Alkitab sudah kasih tahu semuanya, apa saja yang akan kita alami, apa saja yang akan kita hadapi dalam hidup ini. Kalau saudara baca firman, semua itu udah ada jalan keluarnya, semuanya sudah ada solusinya, semua sudah ada pemecahannya. Tinggal kita percayai dan kita imani ya. Bahkan kalau kita ada di satu zona yang nyaman menguasai hidup kita, hati-hati saudara ya. Selama ini mungkin kita sudah agak nyaman. Ibadah tetap ibadah saudara ya. Melakukan sesuatu ya tetap gitu saudara. Tapi Tuhan bilang, wah kamu ini udah terlalu nyaman saudara ya. Dengan situasi-situasi kita yang ada. Semua pengen ngatur hidupnya. Semua pengen buat agenda sendiri dalam hidup kita. Semua kita mulai merancangkan, banyak merancangkan sesuatu. Manusia gak mau lagi diatur sama Tuhan. Ya, tapi sekarang satu perintah mengatur kita. Di rumah saja lebih baik. Betul tidak saudaraku ya? Raja Wali, dia bukannya tidak sayang kepada anaknya. Tapi dia menggoncangkan, mencabik-cabik sarangnya supaya anak-anaknya itu sepertinya jatuh. Padahal dia hanya ingin melatih anak-anak Raja Wali itu supaya ayo kepakan sayap kamu gitu loh. Mana imanmu kalau kita, mana percayamu. Jadi orang melihat atau binatang-binatang yang lain, wih itu induknya jahat banget ya. Sarangnya dihancurin. Anak-anak seperti jatuh, induknya udah tahu mamanya. Kalau dia dalam bahaya, dia langsung tukik, langsung dia selamatin anak-anaknya. Tujuannya melatih. Supaya anak-anak Raja Wali tidak nyaman, belajar terbang sendiri, mengatasi badai. Hebatnya Raja Wali, makin badai besar, dia itu tidak yang kebingungan, tidak yang apa ya, dia tetap tenang loh. Badai itu dia pakai untuk merenggangkan sayapnya, diam aja dia. Badai itu yang membawa dia terbang, dia bergerak ke sana kemarin naik gitulah saudaraku ya. Seperti itu Raja Wali. Dan dia hebat, makanya dia pengen bawa anak-anaknya, kamu akan menghadapi badai yang besar. Dan aku tidak selalu bersama kamu. Supaya anak-anaknya belajar untuk terbang sendiri gitu ya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita sudah banyak terlena ya, menjadi orang Kristen kursi goyang saudara ya. Kelihatannya bergoyang, kelihatannya ya tetap diberkati, tetap melayani, tapi kita hanya maju mundur saja saudaraku ya. Tapi memang kita ada saatnya kita harus digoncangkan supaya benar-benar kita hari-hari ini mengandalkan Tuhan sepenuh-penuhnya. Amin. Dalam hidup ini badai dipakai untuk naik. Ya, doa kita kepada Tuhan. Tuhan, selalu saya berdoa di akhir doa berkat bahwa jalan kami untuk lebih naik lagi, betul tidak?
Tapi ketika kita mau dibawa naik, terbang, dihajar badai, bukannya saudara jatuh ke bawah. Ya saudara ya, tapi kita mau naik. Tapi kalau saudara jatuh ke bawah hari-hari ini, down, menurun iman saudara, drop. Artinya apa? Kaget kan saudaraku ya. Waduh, nanti mau seperti apa? Tuhan mau di saat itu saudara kepakkan sayap imanmu. Belajar percaya kepada firman bahwa dia Allah yang sanggup untuk melakukan. Amin saudara. Ya saya katakan kemarin di majelis diaken. Elia saja yang pelihara dia Tuhan kasih burung gagak. Saya percaya hari-hari ini ada banyak burung gagak yang dikirim oleh Tuhan. Amin. Burung gagak itu rakus. Gak bisa kasih makanan di mulutnya. Tapi dia tahu itu punya Elia. Tuhan perintahkan dia harus bawa kepada Elia. Dan sungai Kerit yang harus memberi minum kepada Elia. Sedangkan sungai itu mengalami kekeringan. Jadi gak usah banyak tanya. Percaya bahwa Allah sanggup mengadakan, menyediakan. Dia pasti akan mencukupkan. Amin saudara. Apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita diutus, kita harus sadar kita domba. Yang setuju katakan amin. Kita ini domba. Domba itu ada dua macam. Ada yang nurut, ada yang bandel. Kalau yang nurut ketika bulunya digunting dia diem. Dalam waktu sekejap selesai. Ya. Tapi kalau yang bandel gak mau nurut selalu berbantah-bantah. Ada yang seperti itu. Makanya gembalanya perlu injak kedua kakinya dan dia perlu pakai tongkat untuk mengkaitnya dengan keras. Ya saudaraku ya. Nah ini dia saudara. Artinya apa? Supaya domba itu yang diminta oleh gembalanya. Kita lihat gembala agung kita adalah Tuhan. Supaya kita menyerah total. Yang setuju katakan amin saudara ya. Harus sadar kita ini domba bukan buaya. Ya. Dan domba itu adalah kita tahu binatang yang paling bodoh. Kita tidak dikatakan seperti anjing di tengah-tengah serigala. Oh anjing pinter saudara. Dia tahu siapa berhidup dia. Dia tahu siapa memberi makan dia. Saudara harus tahu siapa Tuhanmu yang selama ini memberkati Anda. Yang selama ini menolong dan menyertai. Yang selalu memberi jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi kita digambarkan seperti domba supaya gak ada yang sombong. Bahwa kita ini hanya orang bodoh saudaraku ya. Itu domba. Kalau dibawa pergi dia gak bisa pulang. Tapi kalau anjing, kucing, kambing, merpati dibawa kemana dia tahu kembali. Dia tahu jalannya untuk pulang. Tetapi domba tidak. Domba selalu tersesat. Perhatikan baik. Kita domba selalu tersesat. Dalam diri manusia ada kecenderungan untuk keluar dari jalan Tuhan. Itu kita. Makanya kita digambarkan seperti domba. Kita ini punya kecenderungan di dalam diri. Manusia gampang sekali untuk keluar dari firman. Situasi sekarang ini aja udah banyak jemaat yang lupa Tuhan. Lupa tuh ibadah kayak apa ya? Lupa ibadah, lupa hari. Ya, lupa jam, asal jangan lupa istri. Jangan lupa Tuhan, jangan lupa pulang rumah di mana ya. Dan jangan lupa Tuhan. Kecenderungan untuk memilih salah itu domba, itu kita. Makanya sering tersesat. Makanya domba harus punya satu kelebihannya. Apa? Harus belajar untuk dengar-dengaran dengan suara gembalanya. Itu domba, cuma itu yang domba punya. Selain dari itu domba bodoh gak bisa apa-apa. Kalau saat-saat ini kita masih tidak dengar-dengaran kepada gembala agung kita, habislah kita. Dilibas habis oleh keadaan-keadaan sekarang. Ada banyak orang yang kecewa dan menolak Tuhan dikatakan. Lihat apa yang di depan kita. Bangsa kita secara ekonomi saja, siapa yang bisa memprediksi lagi tentang keadaan sekarang? Gak bisa saudara ya. Kita pikir dolar aman, ternyata naik begitu tinggi. Besok kita pikir aman, anjlok. Turun saudara, siapa yang kita bisa duga kejadian-kejadian sekarang. Banyak orang berkata kepada saya, wah harusnya begini bu, saya punya rencana. Harusnya seperti ini, mestinya begitu. Wah tapi semuanya sudah gagal total rencana. Semua aduh rasanya tidak berhasil, semua batal. Nah ini yang kita harus tahu saudaraku ya. Kita udah gak bisa ngatur lagi hidup kita saudara. Kita mendengar baik-baik. Pemimpin hebat manapun, tokoh hebat manapun, nabi manapun, rasul, pendeta siapa yang kita andalkan sekarang saudara. Gak bisa. Semua kita harus tunduk kepada satu perintah, di rumah saja. Doa, banyak firman. Ya, renungkan setiap kebaikan Tuhan. Nuh pernah mengalami ternyata lockdown.
lebih lama, 8 bulan bahkan setahun keluarga Nuh mengalami. Hujan 40 hari 40 malam, air mengenang 150 hari. Nuh harus tunggu lagi 40 hari, belum kering. Nunggu lagi 7 hari, gak sampai situ, nunggu lagi. Kita disuruh nunggu lagi sampai Juni, nunggu lagi sampai Juli. Oh Tuhan, secepatnya aja. Ya, totalnya 244 hari saudara ya. Kalau gak salah ngitung saudara ya. Dan tapi saudara tahu kan, Nuh hasilnya apa? Apa yang dia dapati, apa yang dia peroleh. Kita cepat saja. Dan tadi dikatakan kita itu domba. Ya, kita diutus ke serigala. Waduh, sesuatu hal yang luas tentunya ya saudara. Dan dikatakan apa? Harus cerdik. Tentunya cerdik untuk kepada hal-hal yang baik. Artinya apa? Siapin diri kita. Cepat mengerti dengan situasi. Saya katakan tadi. Pandai cari pemecahannya. Di mana? Di firman Tuhan, mengerti firman, kenali Allahmu supaya engkau tidak tergoncangkan hari-hari ini. Iblis tidak menipu, ya iblis tidak menipu dalam hidup kita. Supaya iblis tidak menipu hidup kita dan mendapat keuntungan lewat situasi yang sekarang. Situasi yang buruk pun Allah bisa ubah menjadi satu kebaikan dalam hidup kita. Persiapkan diri kita, harus smart, harus pintar. Umatku binasa karena kurang pengetahuan akan Tuhan. Dan juga dikatakan tadi kita harus tulus. Ya, tulus hari-hari ini. Banyak orang yang menjadi tidak tulus. Kenapa? Karena selalu bersungut, selalu mengeluh, ya, melakukan sesuatu dengan pengeluhan, tidak curigaan. Nah, itu orang yang tulus. Ya, tidak ada pikiran jahat, itu ular, saudara, licik, saudaraku ya. Tapi seperti merpati, gak ada empedu, gak ada yang pahit dalam hidup ini. Sekalipun situasi pahit, iblis buat kita pahit dengan suami, pahit dengan pendetamu, pahit dengan sahabatmu, pahit dengan keluargamu, pahit dengan Tuhan. Kenapa? Karena roh absintus hari-hari ini kita tahu sedang disebarin kemana-mana. Racun ini yang sangat mengerikan. Ada banyak orang yang akan mati bukan karena virus ini, tapi karena ketakutan mereka akan semua hal dan hati yang pahit dalam hidup ini. Sebab itu perhatikan baik. Ini firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini saudara. Yesaya 33 ayat 6. Ada satu harta yang bisa menyelamatkan saudara. Tuhan mau ingatkan kepada kita satu warning. Sudahkah kita kumpulkan harta yang aman, harta yang bisa menyelamatkan hidup saudara itu apa? Coba kita lihat. Yesaya 33 ayat 6. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan takut akan Tuhan. Itulah harta benda Sion. Haleluya, amin saudara. Kumpulkan harta ini, bangun harta ini untuk menjadi kekuatan kita saudara. Saya tutup dengan satu kesaksian. Kematian seorang miliarder ya, yang bernama Antonio Vieira Monteiro. Dia seorang presiden direktur dari Santander Bank Portugal. Dia meninggal karena COVID-19 sepulangnya dia dari Italia. Bukan kematiannya yang menjadi perhatian dunia, tapi putrinya. Dia menulis satu tulisan di media sosial apa? Dia bilang begitu, kami keluarga kaya raya loh. Siapa yang gak kenal bapak saya? Siapa yang gak kenal orang tua saya? Tapi papa saya mati seorang diri. Tidak ada yang bisa mengantarnya. Kenapa? Susah bernafas. Dia bilang tercekik leher dari papa saya ya. Dia bilang untuk mencari sesuatu yang gratis tanpa biaya. Apa itu? Udara yang segar, dia bilang udara yang gratis, dia bilang ya. Saya jadi ingat Bapak Gembala ketika di ICU terakhir dia pernah yang sesak yang luar biasa. Sampai dia mau bangun mata melotot melihat kepada kami minta tolong, gak bisa apa-apa. Suster gak bisa apa-apa, dokter gak bisa apa-apa. Cuma Tuhan masih beri waktu dia pada saat itu untuk hidup dalam beberapa bulan saudaraku ya. Ini dia yang dialami oleh presiden direktur ini saudaraku ya. Dia mengalami satu sesak yang luar biasa. Ini yang menjadi kesedihan bagi anak-anaknya, bagi putrinya ini. Apa dia bilang? Harta kami banyak tapi tidak bisa bantu. Padahal papa saya waktunya habis banyak terbuang untuk itu. Perhatikan baik. Bahkan semua ditinggalkan. Untuk kapan? Untuk selamanya. Amin saudara. Amin saudara. Waktu sekarang Tuhan bawa banyak kita untuk istirahat melihat kebaikan Tuhan. Kumpulkan apa? Tuhan bilang kau mungkin sudah kaya secara duniawi ini saudara. Apa yang kau punya, apa yang kau miliki. Tapi Tuhan mau saudara harta yang kekal, harta yang abadi. Harta yang menyelamatkan kita itu masih kurang banyak kita kumpulkan. Sebab itu sekaranglah waktunya, ingat baik. Karena itu yang akan menyelamatkan kita. Yang setuju katakan
Amin, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Apa yang saudara mau pamerin sekarang sudah tidak bisa, saudara ya. Tidak ada lagi yang bisa kita andalkan hari-hari ini. Orang mau pamerin, nanti ada di mana, nanti ada di mana, nanti kita mau buat ini nggak bisa. Semua dibuat sama rata, ya, sama rata. Seorang ibu bilang, wah tidak ada lagi yang cantik, tidak ada lagi yang ganteng. Semua sama. Judulnya kami adalah manusia masker, saudaraku ya. Ada yang bilang, ibu-ibu, bu, lipstik saya tuh loh, beli mahal-mahal gak kepake. Tas saya yang mahal, udah bulukan. Sepatu saya, udah kulitnya ngelotok. Baju bagus bu, gak bisa dipakai. Saya bilang apa? Pakai aja di rumah, tidur siang, tidur malam, pakai sepatu. Jam tangan yang udah mati, pakai aja semua di rumah. Ya, udah dandan bagus-bagus, tetep kangen dengan bahasanya Bugem, tetep ya harus pakai masker. Apa yang kita mau pamerin sekarang? Gak ada. Selain iman kita kepada Tuhan, hikmat kepada Allah, pengetahuan yang akan mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup ini. Mari satu pujian untuk kita, siapkan hati kita akan berdoa untuk firman dan menutup ibadah kita. Kali ini Tuhan, kami mau lebih mencintai Tuhan, lebih dari segala-galanya dalam Iring Tuhan, ku mau iring Tuhan. Ikut dia, pikul Ikut salibmu ada salib dengan berjuta seperti domba harapan. diutus ke tengah-tengah Semua serigala. ku tinggalkan, Satu hal yang Tuhan mau, dunia ku lupakan. kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, sama-sama kata Bersamamu kita ada Tuhan. di dunia yang sangat Hari luas. ini Tuhan, Jadilah domba yang ku setia. mau iring Dengar Tuhan. suara Tuhan, saya katakan Mengikut salibmu kepada dengan Gembala Agung kita, berjuta Yesus harapan. Gembala Agung kita yang Dunia mengajar. ku tinggalkan, Ikut Tuhan, dunia ku lupakan. amin. Sama-sama katakan, angkat tanganmu, katakan Bersamamu kali Tuhan. ini Tuhan. Kali ini Amin, Tuhan, haleluya Tuhan. ku mau iring Yes, Tuhan. selamanya dalam Memikul salibmu dengan berjuta harapan. tinggalkan Dunia kesenangan ku dunia. tinggalkan, Tuhan buat kita tinggalkan dunia ku kesenangan dunia. lupakan. Lupakan. Iring Tuhan dengan setia. Sekali lagi. Bersamamu Renungkan, Tuhan. renungkan pujian ini. Renungkan Kali ini pujian. Tuhan, Kali ini Tuhan bawa kita di rumah. Tuhan. Bawa di rumah. Memikul salibmu Untuk apa? dengan Tinggalkan berjuta duniamu. harapan. Semua. Dunia ku Pikul salib. tinggalkan, Ikut Tuhan. dunia ku lupakan. Ku mau ikut Kami mau ikut Tuhan selama. bersamamu Tuhan. Ku mau Hanya ikut bersama Tuhan. bersamamu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Akhir dari ibadah kami pada saat ini selalu kami bersyukur. Kami punya Tuhan, kami punya firman, kabar baik yang membangkitkan, menyemangati kami, menopang kami, menarik kami bangkit hari-hari ini. Kami harus melupakan semua kesenangan dunia. Tapi kami mau hidup dalam roh kami, mengikut Tuhan yang sesungguhnya dengan setia. Dunia akan berlalu, dunia akan lenyap. Kami capek bekerja dalam dunia, tapi semua kami akan tinggalkan itu. Dan tidak ada satu harta apapun yang sanggup menyelamatkan kami. Tapi ada harta benda Sion. Takut akan Tuhan, pengetahuan dan hikmat Allah. Kami mau kumpulkan itu. Mengumpulkan harta kekayaan sorgawi untuk keluarga-keluarga kami. Supaya keluarga kami terbangun dalam iman yang kuat. Kami memiliki mental kerajaan Allah, suami istri, anak-anak cucu kami. Pelihara kami dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu ada atas setiap jemaat, rumah tangga mereka. Penuhi cinta-Mu atas keluarga mereka. Suami istri, anak-anak lebih lagi satu di dalam Tuhan. Ikat mereka dengan tali kasih. Jagai keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Pagari lindungi mereka.
Apabila ada kekhawatiran, ketakutan, sakit, Allah penyembuh, Jehovah Rapha bagi keluarga-keluarga kami. Jika ada yang hari-hari ini umat Tuhan yang lagi lemah, mengalami tawar hati, lesuh dalam usaha, dalam kesetiaan mereka, dalam hidup mereka. Haleluya. Bangkitkan iman percaya bahwa Tuhan sedang membangun kami ke satu era situasi yang baru. Untuk kami lebih lagi bersama dengan Tuhan. Tidak tinggal dalam keadaan yang seperti ini. Sebab itu Bapa, kuatkan umat-umat-Mu jemaat Tuhan. Apapun yang kami alami tidak akan pernah menyusahkan kami. Situasi ini tidak akan pernah membuat kami jatuh tergeletak. Sebab tangan Tuhan siap menopang hidup umat-umat-Mu, anak-anak Tuhan. Mereka yang tidak beribadah, bawa mereka Tuhan. Roh takut akan Tuhan hari-hari ini menguasai kami. Kami tidak takut dengan dunia ini, tapi kami takut kepada nama Yesus. Dan kami belajar menghormati Tuhan lebih dari segalanya. Berkati setiap umat-Mu jemaat Tuhan. Di masa yang sulit pun mereka masih memberikan persembahan yang mengembalikan milik Tuhan. Dalam situasi-situasi yang seperti ini, Allah tidak menutup mata, tapi janji Tuhan iya dan amin dalam usaha mereka, dalam keluarga, dalam hidup mereka. Untuk mereka terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan kami, berkat-Mu ada atas kami semua umat-Mu dan jemaat-Mu ya Tuhan. Selalu Kau beri kami ketenangan, beri kami kekuatan, beri kami sukacita oleh Roh Kudus. Bawa kami tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Sehingga badai apapun boleh terjadi, tapi hadirat Tuhan memulihkan kami, menjadikan kami jemaat umat Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat Abraham, Ishak dan Yakub terus atas kami hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan tutup ibadah kami. Yang percaya bersama kita katakan haleluya, amin.